Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siaran yang saya beri nama Menggaungkan Koperasi Indonesia. Jadi akhir-akhir ini ada polemik di media sosial, di TV dan sebagainya terkait dengan eh, ungkapan atau wacana menjadikan BUMN itu koperasi. Ini menjadi bergulir karena dikait-kaitkan dengan politik atau menjelang pemilu ya. Saya kira ini saya mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan atau memberikan perspektif yang lebih agak komprehensif terkait dengan koperasi, BUMN dan sebagainya. Nah, saya ingin membahas dulu prinsip tentang ideologis ya. Jadi kapitalisme itu berkembang di barat, terutama pada fase industrialisasi. Ini yang oleh Karl Marx itu disebut sebagai antitesa dari feudalisme ya. Feudalisme itu di mana kekuasaan raja-raja dan gereja itu menekan masyarakatnya. Kemudian raja dan gereja itu kekuasaannya diambil alih oleh para kapitalis dengan hadirnya revolusi industri yang memunculkan orang-orang kaya karena dia memiliki modal yang besar ya, dan membangun industri-industri dan menekan buruh. Jadi karena punya duit banyak, mereka itu membeli konstitusi atau undang-undang, membeli orang-orang berkuasa dengan uang dan sebagainya agar mereka tetap eksis dan makin kaya. Nah, hal ini menjadikan kondisi buruh itu tertekan dan menderita ya. Ini yang kemudian memunculkan teori Marxis ya, teori dialektika. Sebenarnya bukan dari Marxis dialektika itu, di mana tesisnya adalah feudalisme, antitesisnya adalah kapitalisme, dan sintesisnya adalah sosialisme. Ya, sampai pada suatu saat di mana kapitalisme itu akan terjungkal karena tamaknya ya, karena pasar itu tidak terserap lagi, maka pabrik-pabrik itu akan mengalami degradasi dan buruh-buruh akan berontak. Kemudian alat produksi itu akan dimiliki oleh kaum buruh. Itu yang disebut dengan sosialisme. Tidak ada lagi penindasan oleh orang yang punya modal, dan diimpikan itu menjadi suatu yang sangat baik dari segi kemanusiaan, dari segi ekonomi dan sebagainya. Tapi teori Marx itu ternyata tidak terjadi di barat karena terjadi koreksi-koreksi. Jadi penderitaan kaum buruh itu melahirkan apa yang disebut dengan koperasi. Kaum buruh itu membentuk kelompok-kelompok ya, di mana dia bekerja sama untuk survive, untuk lebih sejahtera, untuk lebih dengan cara tolong menolong. Dan ini menjadi suatu kekuatan ekonomi yang akhirnya disebut dari koperasi. Dan ini tumbuh di barat itu bottom up ya, dari bawah. Akhirnya menjadi kuat, menjadi suatu kekuatan ekonomi sampai sekarang ya, yang bisa menyaingi kekuatan kapitalisme. Sementara kapitalisme sendiri mengalami reformasi. Jadi dia terjadi autokritik atau desakan yang kuat untuk wajah yang penindasan itu lama-lama dikoreksi, dan hak-hak buruh itu dihargai, akan boleh berserikat, boleh membangun organisasi, terjadi kesepahaman. Pada saat itulah Indonesia merdeka. Dan Bung Hatta melihat bahwa dia belajar di negara-negara Skandinavia yang makmur, yang adil dan merata,
karena koperasi. Nah, Bung Hatta menilai pola ekonomi, sistem ekonomi koperasi ini yang harus diterapkan di Indonesia, karena Indonesia meskipun belum ada industrialisasi, karena belum ada, yang ada baru pertanian ya, kaum petani dan sebagainya, tapi jiwa kerjasama itu ada dalam budaya Indonesia, sehingga beliau berharap koperasi ini bisa tumbuh karena bersesuaian dengan budaya kita, yaitu tolong menolong, bekerja sama, saling membantu dan sebagainya. Maka lahirlah konstitusi kita, undang-undang kita pasal 33, yang intinya ada menekankan bahwa fondasi atau pilar-pilar ekonomi itu harus dibangun berdasarkan koperasi atau demokrasi ekonomi. Tetapi ternyata juga pertumbuhannya tidak seperti yang kita harapkan. Koperasi Indonesia jauh lebih lemah atau kurang berperan dibanding negara-negara kapitalis sekalipun. Jadi ini suatu PR tersendiri. Jadi kalau kapitalisme itu kekayaan menumpuk pada pemilik modal sehingga makin kaya makin kaya. Tapi kalau sistem koperasi itu adalah kekayaan itu terdistribusi kepada anggota, tidak ada pemilik modal. Dalam koperasi itu yang adalah anggota, sehingga tujuan koperasi bukan mencari keuntungan bagi suatu pemilik modal, tetapi meningkatkan kesejahteraan anggota. Itu perbedaan prinsip antara korporasi kapitalistik dengan sistem koperasi yang sifatnya tolong menolong. Nah, sekarang kita ke BUMN dan kontroversi tadi, perdebatan tadi. Ada pendapat bahwa sebaiknya BUMN itu dirubah menjadi koperasi. Ya, ini punya dasar karena negara kita konstitusinya itu menghendaki atau mendorong agar koperasi itu menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Nah, cuman saya punya pandangan bahwa ini dasarnya juga pemikiran Bung Hatta ya. Bung Hatta itu bilang bahwa kekayaan alam ya, darat, laut, udara itu dikuasai oleh negara dan digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ini wujudnya adalah BUMN tadi. BUMN itu milik negara, dia mengelola kekayaan alam terutama ya, tambang, gas, kemudian dan sebagainya, itu dikuasai negara melalui BUMN. Kemudian dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ini sudah terjadi di BUMN kita sebagian ya. Kita punya Pertamina, kita punya tambang timah, kita punya dan sebagainya, itu semua BUMN. Dan kekayaannya, keuntungannya BUMN itu nanti masuk ke pendapatan negara dan digunakan untuk rakyat. Jadi kalau kita memandang BUMN itu sebagai BUMN yang besar-besar tadi, itu sudah sepemikiran ideologi yang sepemikiran dengan Bung Hatta, founding fathers kita. Ya, tapi ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan juga. Terus bagaimana dengan koperasi gitu? Yang sekarang tidak terlalu maju ya di Indonesia itu. Nah, tapi ada kasus lain ya. Jadi BUMN itu ada yang seperti itu, korporasi, tetapi ada juga BUMN yang tidak mencari keuntungan. Biasanya kecil ya. Contohnya adalah Perum, namanya Perum. Kalau BUMN itu kan Persero. Persero itu memang mencari keuntungan, dia harus efisien, harus profesional, dan harus bersaing dengan swasta untuk mendapat keuntungan, tetapi keuntungannya itu adalah untuk negara dan untuk kemakmuran rakyat ya. Tinggal dikontrol aja hasilnya nanti kemana distribusinya, kan untuk membangun, untuk menggaji PNS, untuk membangun infrastruktur, untuk bansos dan sebagainya. Tapi ada satu kasus di Indonesia juga, di Jawa Tengah, ada Perum. Perum itu juga BUMN, tetapi tidak merupakan layanan ya, layanan masyarakat. Perum itu saya lupa namanya, pengeringan tembakau. Negara membangun
unit pengeringan tembakau berupa perum untuk dimanfaatkan oleh petani-petani tembakau bisa mengeringkan tembakau mereka. Nah, perum ini mengalami kurang baik lah manajemennya sehingga mengalami kerugian. Dan oleh pemerintah perum ini mau dilikuidasi. Tetapi oleh karyawannya justru diminta untuk jangan dilikuidasi, dijual aja, kami beli. Karyawannya itu ternyata sudah membentuk koperasi. Koperasi itu merasa bahwa ini prospek kalau dikelola secara koperasi. Akhirnya disetujui, ya, pabrik pengeringan itu kemudian dijual kepada koperasi dan dikelola secara koperasi. Nah, karena dikelola secara koperasi, dimanfaatkan secara bersama-sama, dia menjadi lebih efisien, kontrolnya lebih baik, bahkan sekarang menjadi berkembang. Jadi untuk yang seperti itu bisa dirubah menjadi koperasi. Nah, BUMN sendiri menurut seorang ahli ekonomi kita bisa bagi-bagi. Ada BUMN yang strategis. Nah, strategis itu yang seperti apa mungkin kita diskusinya juga panjang ya. Yang jelas untuk kemakmuran, untuk kemaslahatan umat yang kalau diserahkan kepada swasta barangkali bisa berbahaya ya. Apakah itu nanti mungkin soal persenjataan, soal keamanan, soal pertanian barangkali ya. Itu strategis ya. Kemudian ada yang tidak strategis. Tidak strategis itu artinya ya swasta sudah tumbuh, nggak perlu lagi. Nah, contoh-contoh yang tidak terlalu strategis itu misalnya Sarinah, itu kan BUMN ya. Hotel Indonesia itu BUMN itu tidak strategis sama sekali karena swasta juga sudah membangun itu. Kemudian kalau dari sisi performance itu ada BUMN yang merugi, tidak performs, baik yang strategis maupun yang tidak strategis. Jadi ada 4 kategori BUMN jadinya, yaitu yang strategis dan kondisi bagus, ya, mesti seperti industri semen, industri batu bara yang punya BUMN, gitu. Itu kondisinya bagus. Nah, itu disarankan untuk go public. Ya, supaya apa? Supaya sahamnya terdistribusi kepada publik sehingga keuntungannya juga terdistribusi kepada rakyat Indonesia. Nah, BUMN yang tidak sehat tapi strategis, ya ini harus dibuat sehat. Harus disehatkan karena dia strategis, negara berkepentingan untuk menyehatkan itu. Kemudian BUMN yang tidak strategis tetapi sehat, nah ini justru didorong untuk go public ya. Jadi kalau tadi yang strategis tadi mungkin go publicnya jangan banyak-banyak ya, supaya negara bisa tetap kontrol. Tapi kalau yang ini mungkin bisa seluruhnya bisa go public gitu. Disarankan supaya keuntungannya memang terdistribusi secara merata kepada rakyat Indonesia. Nah, bagaimana dengan yang tidak strategis dan jelek kondisinya, performance-nya? Itu ada 2. Yang tadi bisa ditawarkan menjadi koperasi. Kalau koperasi nggak menarik ya dilego, dijual, dilikuidasi, jual murah. Jadi begitu saya kira supaya kita mendapat gambaran bagaimana diametral antara BUMN dan koperasi itu ya. Jadi jangan dibenturkan ya. Koperasi adalah semangat yang harus selalu ditumbuhkan. Bentuknya bisa berwujud koperasi itu sendiri, tetapi bisa juga bukan berwujud koperasi secara institusi tetapi semangat yang kita kembangkan. Jadi perusahaan-perusahaan swasta pun kita dorong untuk mempunyai semangat koperasi. Itu ya keuntungannya sedapat mungkin terdistribusi, baik mulai go public, baik CSR, baik sumbangan-sumbangan dan sebagainya. Ini yang harus kita upayakan. Ya, kami dari Yayasan Proklamator Bung Hatta sekarang ini sedang mendesain atau mencoba membuat rumusan ya. Bagaimana sebuah korporasi yang non koperasi
bisa didorong ya agar dia punya kepedulian, dan dengan gitu dia lebih survive dan lebih bermartabat atau lebih diridhoi oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan mendistribusikan sebagian keuntungannya untuk masyarakat yang lebih luas. Apakah itu CSR, apakah itu menjual saham-sahamnya kepada publik, dan banyak sekali caranya. Nah, ini kita sedang rumuskan bagaimana hitungannya. Saya kira itu teman-teman dan pecinta koperasi dan masyarakat Indonesia, mudah-mudahan perspektif ini bisa membantu kita untuk memahami apakah itu BUMN, apakah itu kapitalisme, swasta, koperasi, dan sebagainya, atau UMKM, itu perannya masing-masing bisa kita sinergikan, jangan dibentur-benturkan ya, kita sinergikan. Semua harus kita arahkan sesuai konstitusi kita untuk kesejahteraan umat atau masyarakat yang lebih luas. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.